Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak kabarnya? Sehat? Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita akan memasuki materi, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk anak-anak? Oh, masuk semua ya? Ya. Insan Kamil, Dewi Amberwati, Dewi Okta, Iman Billahi, Fahrizal. Sebelum kita di sini Bapak akan materi pada hari ini ialah bahaya merokok. Bapak akan menjelaskan bahaya merokok itu. Sebelum kita memasuki materi, ada yang tahu tentang rokok? Pasti rokok ini kan banyak yang tahu, soalnya di masyarakat udah terbiasa sering ada yang merokok, seperti bapak-bapak kita atau keluarga kita yang sering merokok. Dan di sini saya akan menjelaskan apa yang Anda ketahui tentang rokok. Rokok itu sigaret adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mili, bervariasi tergantung negara, dengan diameter sekitar 10 mili, yang berisi daun-daunan tembakau kering yang telah dicacah. Rokok itu dibakar pada salah satu ujungnya dan dihisap, dapat dihirup melewati mulut pada ujung lainnya. Rokok itu dibakar dulu, lalu dihisap, lalu mengeluarkan asap rokok. Dan di sini ada jenis-jenis seorang perokok itu ada dua. Yang pertama, perokok aktif. Mereka sering terbiasa merokok dan menghisap rokok, menanggung sendiri akibatnya. Berarti perokok yang aktif itu sudah kecanduan, keenakan, jadi dia sering-sering merokok. Dan kedua, ada perokok pasif. Perokok pasif itu mereka sebenarnya tidak secara langsung merokok, namun di dekat mereka ada seorang lain merokok sehingga ia terpaksa menghirup asap rokok itu dengan segala akibat yang ditimbulkan. Dan di sini saya akan menjelaskan bahaya-bahaya yang ditimbulkan rokok itu seperti apa. Yang pertama, merokok itu bisa menyebabkan kanker paru-paru, serangan jantung, dan impotensi. Kalau kita sering merokok, pasti jantung kita tidak normal. Soalnya asap rokok itu menghirup zat-zat yang diperoleh dalam rokok itu. Di dalam rokok itu ada zat-zat atau nikotin. Diketahui sekitar 90% kasus kanker disebabkan oleh asap rokok. Jadi asap rokok itu berbahaya kalau memasuki tubuh kita. Secara inhalalis ke dalam paru-paru, zat asap rokok menyebabkan sel paru-paru tubuh menjadi abnormal. Jadi kanker paru-paru itu adalah asap yang masuk ke dalam tubuh kita yang menjadi tidak abnormal tubuh kita ini. Yang kedua, serangan jantung. Serangan jantung itu nikotin yang terkandung dalam rokok menyebabkan bekerja lebih cepat. Jadi asap rokok itu ke dalam jantung kita semakin cepat, pompa jantung itu semakin cepat, dan jantung kita semakin tidak kuat.
dan menjadi tekanan darah jika jantung bekerja terlebih keras ditambah tekanan darah tinggi, maka menjadi serangan jantung. Yang ketiga, hipertensi. Hipertensi itu hal yang karena rokok merusak pembuluh darah dan tekanan darah. Tekanan darah itu masuk ke dalam penis sehingga menyebabkan penis bekerja tidak normal. Dan di sini saya akan memperlihatkan tubuh seorang perokok aktif. Seperti ini, tubuh seorang perokok aktif. Ini bisa dilihat dari mulut. Dia biasa menghirup rokok dan giginya ini, kalau orang sudah terus terbiasa menghisap rokok itu, giginya itu ada kuning-kuningnya, itu banyak kotoran dan hitam. Yang kedua, seperti tenggorokan ini, tenggorokan kanker yang sering dia menghisap asap rokok dan tenggorokan kita semakin menghitam dan dia akan menimbulkan kanker tenggorokan. Yang ketiga, ini seperti tangan mereka cacat akibat rokok. Kalau kita sering banyak merokok, jadi aliran darah itu semakin tidak normal dan tubuh ini semakin merusak sampai tangan kita ada yang cacat. Jadi darah itu semakin tidak normal kalau kita sering merokok. Yang keempat, ini penis kita. Semakin kita banyak merokok dan asap-asap itu ditabung oleh tubuh kita, sini akan mengakibat penis kita tidak normal. Yang kelima, seperti kaki kita. Kaki kita kalau kita sering banyak terus merokok dari kecil sampai kita dewasa, kaki kita terasa tidak normal, seperti sakit otot atau sakit apa yang disebabkan oleh kaki kita, seperti kaki kita tidak normal dan kaki kita kemudian luka-luka, kena kanker. Ya, di sini saya sudah jelas menjelaskan tentang bagaimana bahaya merokok itu. Dan rokok itu sudah terpapar di masyarakat. Kalau banyak sering orang perokok itu, tubuh kita sering terjadi masalah. Kalau mulai dari kecil kita sering merokok. Bagaimana anak-anak sudah mengerti? Ya, itu saja dari saya yang saya jelaskan tentang bahaya merokok itu. Sebelum kita mengakhiri materi pada saat ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, dan minggu datang saya akan menjelaskan bahaya narkoba. Sebelum kita mengakhiri pada hari sore hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.